Perkenalkan kami dari tim Halo Pet, yang terdiri dari Misha Agnes, Louis Kathleen, Stephanie Priscilla, Anthony Wijaja, dan Erika Pradesi. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai bisnis plan kami. Yang pertama mengenai executive summary. Halo Pet ini merupakan aplikasi mobile yang menghubungkan customer dengan pet shop, dan juga Halo Pet ini diharapkan dapat memudahkan customer dalam membeli produk untuk sarana pemeliharaan hewan peliharaan, seperti membeli makanan dan juga aksesoris untuk hewan peliharaan. Halo Pet ini menargetkan pasar bagi penyedia dengan rentang usia 20-50 tahun yang tentunya memiliki hewan peliharaan dan memiliki pendapatan di atas 5 juta. Halo Pet membutuhkan dana investor untuk pendanaan operasional yang akan digunakan untuk biaya investasi awal seperti keperluan komputer, server, dan lain sebagainya. Untuk perencanaan finansial 10 tahun ke depan, kami memperkirakan bahwa IRR yang kami dapatkan adalah sebesar 130,5% dengan NPV sebesar 114 miliar. Latar belakang mengapa kami membuat aplikasi ini, karena di situasi COVID seperti ini banyak orang memutuskan untuk mengurangi kegiatan di luar rumah. Hal ini juga berdampak pada pemilik hewan peliharaan, di mana ingin membeli kebutuhan. Nah, pemilik hewan peliharaan juga ingin mendapatkan kebutuhan tersebut secara cepat. Atas dasar kebutuhan tersebut, maka kami membuat platform ini. Visi dan misi dari Halo Pet pertama menjadi super apps yang digunakan masyarakat pencinta hewan, yang mewujudkan perawatan terbaik bagi hewan peliharaan. Dan misi yang pertama adalah sebagai perantara untuk mempertemukan masyarakat dengan jasa perawatan hewan peliharaan terbaik, dan juga memberikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat seputar hewan peliharaan. Berikut struktur manajemen untuk Halo Pet. Servis yang kami sediakan yang pertama adalah menyediakan perawatan hewan, yang kedua menyediakan pesan antar makanan, alat untuk merawat hewan peliharaan, dan aksesoris hewan peliharaan. Yang ketiga memudahkan konsultasi dengan dokter hewan, dan memberikan informasi seputar hewan peliharaan. Berikut adalah harga yang telah kami tentukan untuk setiap layanan yang ada di Halo Pet. Untuk partner, Pet Shop akan bekerjasama dengan Sony Pet Shop, Dogo Pet Shop, dan juga pet shop lainnya yang akan bergabung dengan Halo Pet, dan juga dokter atau rumah sakit yang bekerjasama, seperti Dokter Hewan, Artopo, dan Amir Chandra. Untuk market segmentation-nya, yang pertama, untuk daerahnya kami mengusung kota Bandung yang provinsinya Jawa Barat, dan untuk demografiknya itu kami akan menargetkan untuk usia 20-50 tahun dengan gender perempuan dan laki-laki, berstatus belum atau sudah menikah, kewarganegaraan warga Indonesia, dan pekerjaannya semua yang menghasilkan pendapatan di atas 5 juta rupiah, untuk komposisi keluarga, orang tua, dan anak, dan memiliki kestabilan tempat tinggal. Lalu untuk motivasi pembeliannya agar hewan peliharaan ini bahagia dan agar dilihat society. Dan juga untuk buying concern-nya itu mengutamakan kualitas dan jaminan produk atau jasa. Lalu untuk tipe experience-nya yang kami berikan adalah menginginkan banyak hal. Yang pertama mengadopsi tren sekaligus cepat bosan dan juga anti mainstream, mengikuti tren fashion terkini, memandang diri mereka sebagai manusia gaul, mempercayai mereka hewan adalah hal yang sangat penting. Lalu untuk selanjutnya ada ekonomi menengah, pengeluaran di atas 3 juta rupiah, brand fashion-nya branded atau lokal, kendaraannya motor atau mobil, memiliki gadget Apple atau Android, suka hangout, dan entertainment-nya musik untuk pop atau indie, filmnya action, drama, and fiction. Untuk sosmednya menggunakan Instagram, TikTok, Line, Facebook, WhatsApp, dan Twitter. Untuk positioning-nya, Halo Pet bersaing dengan Peto, Petku, dan juga satu aplikasi lainnya. Dan di sini kami mengambil dari 4 aspek, yaitu selling products, giving information, app-based, dan juga consultation. Dengan Halo Pet yang memiliki keempat aspek tersebut. Untuk targeting, dari sisi profitabilitas, kami mendapatkan profit dari masyarakat berusia 20-50 tahun dengan gaya hidup konsumtif yang memiliki hewan peliharaan. Untuk perkembangan Halo Pet sendiri, Halo Pet akan memperluas jangkauan layanan secara perlahan ke seluruh Indonesia. Dan Halo Pet sendiri dapat diakses melalui Play Store dan App Store, dan juga akan dipasarkan melalui media sosial Halo Pet. Untuk marketing plan-nya sendiri, kami akan melakukan marketing secara media digital maupun cetak, baik dari Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan juga TVC. Untuk media cetak sendiri, kami akan menggunakan poster, flyer, banner, dan sign system. Untuk strategi promosi, kami akan melakukan discount untuk grand opening, kemudian akan memberikan free vouchers, juga memberikan kode promo di
dalam aplikasi, serta diskon minimum transaksi dan juga gratis ongkir untuk konsumen. Selanjutnya adalah user flow untuk konsultasi dokter. Jadi di sini ada 3 aktor, yaitu yang pertama adalah user, yang kedua adalah dokter, yang ketiga adalah sistem aplikasi. Nah, di sini user itu pertama akan melakukan sign up atau login ke akun, lalu user akan memilih dokter yang tersedia dan sesuai dengan kriteria, lalu user juga akan melakukan konsultasi dengan dokter via chat. Nah, lalu dokter akan memberikan diagnosa terhadap keluhan pasien, yaitu hewan itu sendiri. Lalu nanti dokter akan memberikan resep obat bila terdapat resep obat, lalu sistem aplikasi akan merilis informasi pembayaran konsultasi, lalu nanti user akan memilih metode pembayaran dan juga melakukan pembayaran, lalu sistem aplikasi akan memvalidasi pembayaran dan user akan menerima informasi pengiriman obat, kemudian user akan menerima obat tersebut. Selanjutnya adalah user flow untuk pembelian barang. Di sini juga ada 3 aktor, yang pertama adalah user, yang kedua ada admin toko, dan yang ketiga adalah sistem aplikasi. Di sini user akan sign up atau login ke akun, lalu user akan menentukan lokasi terkini, lalu user juga akan memilih toko atau produk yang diinginkan, dan kemudian sistem aplikasi akan menerima pesanan dan mengirim pesanan kepada admin toko. Lalu selanjutnya, admin toko akan mengecek ketersediaan produk, lalu apabila produk habis, maka admin toko akan menginfokan apabila produk habis dan akan kembali ke user. Lalu apabila produk tidak habis, maka sistem aplikasi akan merilis informasi pembayaran konsultasi, termasuk pembayaran obat jika ada. Lalu user akan memilih metode pembayaran dan melakukan pembayaran. Selanjutnya, admin toko akan mengirimkan produk dan user akan menerima produk. Selanjutnya adalah user flow untuk penitipan hewan. Nah, di sini ada 3 aktor juga. Yang pertama adalah user, yang kedua adalah pet shop, dan yang ketiga adalah sistem aplikasi. Nah, user akan sign up atau login ke akun, lalu user juga akan memilih jasa penitipan hewan dan memilih tanggal dan waktu penitipan hewan. Lalu sistem aplikasi akan menyediakan pilihan pet shop yang available pada tanggal yang telah ditentukan oleh user. Lalu selanjutnya, user dapat memilih pet shop yang sesuai dengan kriteria, lalu sistem aplikasi akan merilis informasi pembayaran penitipan hewan, dan user akan melakukan pembayaran. Lalu selanjutnya, sistem aplikasi akan mengirimkan payment receipt kepada user, pet shop akan menerima order penitipan hewan, dan pet shop akan mempersiapkan order customer dan melakukan update availability jadwal penitipan hewan pada sistem. Selanjutnya, user akan mendatangi pet shop dan melakukan verifikasi kepada order, lalu pet shop akan memverifikasi order dari user dan melakukan update pada sistem bahwa order telah selesai. Berikut ini merupakan perencanaan finansial Halopet dari tahun pertama hingga tahun ke-10. Pada tabel berikut ini dijelaskan bagaimana perkembangan revenue Halopet dimulai dari tahun pertama hingga tahun ke-10, di mana pada tahun pertama didapatkan revenue sebesar kurang lebih 1,4 miliar rupiah, hingga pada tahun ke-10 mendapatkan 164 miliar rupiah. Selanjutnya merupakan tabel mengenai biaya yang dikeluarkan oleh Halopet, di mana terdapat biaya operasional seperti gaji karyawan, sewa gedung, dan lain-lain, hingga totalnya pada tahun pertama merupakan 1,9 miliar rupiah dan tahun ke-10 merupakan 20 miliar rupiah. Kemudian terdapat biaya investasi lainnya seperti peralatan kantor, komputer, dan lain-lain, di mana pada tahun pertama dibutuhkan sekitar 500 juta rupiah, hingga tahun ke-10 dibutuhkan sekitar 13 miliar rupiah. Kemudian dari total pendapatan dan pengeluaran yang sudah kami jabarkan, kami memperoleh NPV sebesar 114 miliar rupiah dan mendapatkan IRR sebesar kurang lebih 130%. Dalam mockup dari aplikasi kami, di awal menampilkan logo perusahaan kami, Halopet, lalu setelah itu menampilkan kata sambutan untuk para user. Selanjutnya ini adalah menu utama dari aplikasi kami, di mana ada 4 fitur, yaitu konsul pada dokter, health shop, accessory shop, dan pet hotel. Dan sebelum itu, kita juga dapat harus masuk ke dalam untuk user yang sudah terdaftar, dan juga kita dapat mendaftarkan jika kita belum terdaftar dalam aplikasi. Lalu untuk fitur yang pertama itu konsul ke dokter, dan ini adalah tampilannya, perkiraan tampilan untuk konsul terhadap dokter hewan. Lalu juga ada fitur di health shop, dan ini merupakan tampilan untuk aplikasi di health shop yang kami buat.
Selanjutnya, ini adalah tampilan untuk di shop aksesorisnya. Dan yang terakhir juga tampilan untuk pet hotel. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih.